Halo Sobat Planners, kembali lagi di episode lanjutan bersama Bapak Gani di Bincang PTPN. Oke. Kali ini Mau bahas apa ya? kita mau bahas tentang kepemimpinan ya, Pak. Oh iya, kepemimpinan ya, Mei. Kepemimpinan itu adalah seni dan ilmu yang menggabungkan visi, pengaruh, dan tanggung jawab. Seorang pemimpin tentu harus menjadi teladan. Nah, Pak Gani sebagai CEO PTPN tentunya berperan besar bagi planners muda di luar sana yang memberikan inspirasi sehingga menjadi lebih termotivasi lagi dan sesuai arahnya. Tentunya peran pemimpin itu juga diibaratkan sebagai imam dalam konteks di permasyarakatan lainnya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Pak, arti pemimpin sendiri menurut Bapak? Iya. Dalam agama ya, setiap orang adalah pemimpin, ya kan? Dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban Tuhan di yaumil mahsyar, di hari kemudian ya. Jadi sebenarnya kita harus pemimpin, paling tidak pemimpin dirinya sendiri. Kalau meta, kalau pemimpin pada anak, Raymond nanti kalau sudah tinggal pemimpin istri, ya kan? Jadi setiap orang pada dasarnya akan jadi pemimpin. Besar kecilnya tergantung lingkup kekuasaan. Tapi kalau kita bicara dalam pengertian korporasi, pimpinan itu atau CEO itu memiliki kewenangan yang luar biasa, memiliki tanggung jawab luar biasa. Kenapa? Dalam Undang-Undang PT, Undang-Undang 40 2007 dinyatakan bahwa direksi BOD, Board of Direction, itu bertanggung jawab terhadap perusahaan itu di dalam dan di luar perusahaan. Coba bayangkan, coba renungkan. Saya itu bersinergi dengan direksi, saya bertanggung jawab di dalam dan di luar pengadilan, bukan perusahaan. Jadi bertanggung jawab tentang perusahaan ini baik di dalam pengadilan, artinya aspek hukum saya bertanggung jawab, maupun di luar pengadilan dalam rangka mensejahterakan karyawan, dalam kewajiban sosial dan berhubungan dengan masyarakat. Berarti undang-undang kita menempatkan seorang pemimpin pada posisi kewenangan yang sangat besar. Kewenangan di satu sisi kalau tidak diimbangi dengan tanggung jawab itu akan menjadi anarki, akan menjadi autokrasi, akan menjadi adigang adikum adikuno, jadi akan menjadi otoriter. Tapi kekuasaan yang disertai dengan nilai-nilai bahwa setiap hak selalu ada kewajiban, bahwa hak yang melekat seorang pemimpin di dalamnya juga terkandung kewajiban dia sebagai pemimpin yang tadi disampaikan Meta menjadi imam. Kalau dalam sholat itu ada imam, berarti imam lah yang mengatur jalannya sholat itu. Artinya pemimpin itulah yang bertanggung jawab bagaimana perusahaan itu mencapai tujuannya, bagaimana dia membawa anak buahnya itu, seluruh karyawan yang sekarang yang resmi aja 83.000, mungkin sama karyawan kontraktor PKW mungkin 120-150.000. Bagaimana membawa orang ini semua diajak untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi saya sebagai CEO itu dalam tugas pokok dan fungsinya itu bagaimana tujuan visi dan misi perusahaan tercapai, yang itu digerakkan oleh seluruh anggota dari mulai paling tinggi sampai bawah. Itu sebenarnya hakikat fungsi seorang pemimpin. Tentu tidak semua orang, saya tidak mungkin dong satu-satu untuk memerintahkan untuk 150.000 orang, tetapi saya harus pastikan melalui value yang saya sampaikan, melalui nilai-nilai, melalui aturan itu setiap kalau idealnya begini. Setiap orang memiliki visi yang sama dan visi dan misi sama dari mulai CEO sampai ke bawah. Namun yang ingin saya elaborasi dari diskusi kita kali ini adalah bagaimana peran pemimpin untuk menjadikan perusahaan ini tumbuh berkembang secara sustainable. Artinya saya lebih merasa penting adalah bagaimana saya sebagai pemimpin mampu menjalankan tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan sebenarnya sederhana, bagaimana meningkatkan laba secara berkelanjutan dan nilai perusahaan yang meningkat.
Kalau nilai perusahaan itu kalau perusahaan sudah IPO berarti nilai sahamnya, kalau sebelum IPO itu value-nya. Orang kalau cerita PTPN, oh ini perusahaan yang baik. Sebaliknya kalau kita nggak bagus, oh itu yang tidak ramah lingkungan dan sebagainya. Lah itu satu hal, tentu itu yang bagian dari organik tugas pokok officer. Tapi yang terpenting tugas seorang pemimpin yang paling berat adalah bagaimana dia memberikan legacy, menciptakan, menurunkan, menghasilkan pemimpin berikutnya lebih baik. Itu yang susah. Bagaimana nih Pak pandangan spiritual mempengaruhi gaya dan kepemimpinan Bapak dalam membangun legacy yang berkelanjutan? Iya. Jadi begini, ada makna peyoratif. Peyoratif itu mana yang jelek ya. Pemimpin itu kan gini nih. Ada harta, tahta, wanita gitu ya. Kalau orang tua kita kan begitu. Itu kan yang akan memberikan seseorang. Kalau cerita pemimpin ini kalau saya bilang gini, ini bukan praktek ya. Saya mengamati, saya menyaksikan banyak teman-teman kita, baik itu kawan, anak buah maupun atasan tadi masa lalu, itu berubah tabiatnya ketika jadi pemimpin. Berubah tabiat. Contohnya gini, makanya saya selalu mengatakan sama kalian ya, untuk menguji seseorang, kasihlah jabatan. Saya ulangi, ada yang hedonis, nepotis dan sebagainya. Saya tidak mengatakan saya paling baik, tapi paling tidak kita berusaha untuk berbuat baik. Jadi itu, maka itu tadi ada gemponya. Kalau mau ingin menguji seseorang, kasihlah jabatan. Nanti macam-macam, ada yang istilahnya gini istilahnya itu Petro jadi ratu. Petro jadi ratu itu ada istilah di pewayangan itu, bagaimana seseorang ketika jadi pimpinan itu dia nggak tahu harus duduk di mana, ya kan? Jadi dia kekuasaan itu dijadikan bagi dia untuk ya suka-suka dia. Nah itulah Petro jadi ratu. Maka kepemimpinan secara spiritual itu ketika kita bahwa pertanggungjawaban kepemimpinan akan kita harus dihadapkan kepada Tuhan, maka itu hati-hati kita. Apakah keputusan, dan itu terus terang menjadi sumber nilai kami. Saya itu kalau membuat keputusan, yang paling pertama pertimbangan saya, Ren, apakah keputusan perusahaan ini memberi manfaat kebaikan ke orang banyak? Itu nomor satu, Ren. Saya bukan peraturan. Saya ulangi, ketika keputusan itu misalnya kita mau joint venture, kita membuka proyek baru, kita misalkan mau kolaborasi, itu yang pertama, ini kalau dijalankan memberi manfaat nggak untuk karyawan? Tentu setelah karyawan, negara, dan bangsa. Kalau itu harus ada memberi kebaikan, maka baru kita tata, ada mitigasi risiko, manajemen risiko, segala macam, baru kita bagaimana aturan supaya jalan dan sebagainya. Tapi itu yang terpenting. Jadi kepemimpinan yang berbasis kemaslahatan. Dan saya tidak pernah ragu, insya Allah saya mudah-mudahan saya dengan adanya mandat baru sebagai dirut kemarin tanggal berapa? Tanggal 11 ya? 11. Ya, tanggal 11 Oktober 2024 saya dapat mandat untuk periode berikutnya. Maka insya Allah saya akan konsisten bahwa insya Allah saya tidak akan ragu untuk membuat keputusan. Meskipun bagi orang lain mungkin tidak akan lakukan itu karena ketakutan mungkin di belakang hari akan kriminalisasi, dan tapi saya enggak lah, saya berdoa sama Allah. Setiap doa saya lucu nih. Saya berdoa ya Allah, sholat saya selalu berdoa ya Allah, diwujudkan, tentu kan kita doa anak, cucu, gitu kan. Terus terakhir saya doa ya Allah, berikanlah keberkahan kepemimpinan saya, beri manfaat sebanyak mungkin orang, dan ya Allah lindungi aku dari ini dengki dan kriminalisasi. Jadi kan itu udah, karena bisa jadi keputusan hari ini kalau dibuka 5 tahun ke depan mungkin tidak cocok. Karena niatnya baik ya Pak, untuk kemaslahatan orang banyak. Dan tentunya Bapak juga sudah mempersiapkan nih sebenarnya generasi selanjutnya ya, dengan program-program yang sudah dilakukan di PTPN, mulai dari pendidikan, pelatihan dan segala macam. Betul. Ya. Lagi mau ditanya? Cukup.
Oke, terima kasih Pak Dirut atas kesempatannya kita bisa berkunjung ke rumah Bapak. Terima kasih Bapak. Saya juga terima kasih sudah menghabiskan waktu kalian sama media. Nggak menghabiskan lagi, kita juga enjoy ya. Betul, banyak banget nilai-nilai yang Bapak kasihkan ke kita juga dan Sobat Planters tentunya. Dan ini wawancara pertama setelah saya mendapat mandat baru sebagai itu. Oh iya, betul sekali. Semoga kedepannya Bapak semakin lancar ya Pak. Amin, amin, insya Allah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya.